Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan secara daring. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang overhaul sepeda motor, di mana minggu yang lalu saudara sudah belajar tentang pembongkaran atau pemeriksaan yang ada di dalam kepala silinder. Dalam hal ini, ya pada kesempatan kali ini kita melanjutkan di bagian lain komponen dari mesin selain kepala silinder, yaitu di silinder blok. Ya. Jadi video ini saya buat menjadi dua video ya untuk yang penjelasan minggu yang lalu ya dan minggu sekarang sampai nanti tahapan penyalaan. Karena jika kita jadikan satu, nanti penjelasan terlalu lama ya, sehingga saudara harus memahami ini di bagian kepala silinder, ini di bagian silinder blok. Untuk pembongkaran di silinder blok, kita tidak sampai ke bagian transmisi bak engkol ya. Jadi hanya sebatas kita melepas piston ya. Melepas piston, kemudian merakitnya kembali ya, mengukur bagaimana cara memeriksanya. Itu nanti akan saudara diskusikan. Kemudian dilanjutkan dengan perakitan, kemudian dan yang terakhir adalah menghidupkan. Langsung saja, jadi ini ada beberapa materi yang mungkin nanti hampir mirip penyampaiannya karena tahapannya dilakukan sebenarnya dalam sekaligus. Jadi overhaul kepala silinder, kemudian di piston, mekanisme piston ya. Kemudian rakit. Tapi karena ini untuk penjelasan kita melalui daring ya, jadi kita pecah menjadi dua. Untuk pekerjaan yang dilakukan sama, secara prosedural kita membongkar sesuai prosedur, kemudian membersihkan komponen, kemudian mengukur masing-masing komponen, merakit sesuai prosedur, dan yang terakhir adalah menghidupkan sepeda motor. Jadi perlu saudara ingat, jadi sepeda motor yang kita gunakan ini walaupun umurnya sudah tak muda lagi, ya, jadi umurnya mungkin sudah di atas saya juga ya. Ya, jadi walaupun tak muda, tapi kendaraan yang dilakukan atau yang digunakan untuk praktek ini masih dapat dihidupkan. Dan ini tantangan tersendiri sebenarnya. Jadi ketika saudara melakukan praktek, ini menjadi tantangan. Bagaimana cara saudara untuk menghidupkan engine ya. Dari yang semula saudara bongkar kemudian bisa hidup, itu suatu kebanggaan. Yaitu ketika saudara melakukan praktek itu ada kebanggaan tersendiri ketika dipraktek nantinya. Jadi kalau rekan-rekan kakak kelas saudara itu yaitu ada yang hidup itu senang sekali. Ya. Kalau menghidupkan dengan CDI mudah sekali, tapi dengan platina ini saudara harus men-setting bagaimana pengapian agar sesuai sehingga mesin bisa hidup. Ya. Ya semoga saja kita nanti ada waktu atau pandemi ini sudah berakhir, kita bisa melakukan praktik ya secara langsung di lab. Jadi saudara tidak merasa ketinggalan. Yang sering dari jurusan TBSM mungkin sudah sering menemukan hal yang seperti ini, tetapi bagi rekan-rekan yang dari SMA maupun dari jurusan lain mungkin masih asing dengan hal seperti ini. Jadi nanti harapannya saudara coba perhatikan baik-baik sehingga nanti dalam kegiatan praktik nanti kita dapat melaksanakannya dengan baik, lancar, dan sesuai prosedur. Oke, ini tahapan yang pertama sama. Ini hanya saya flashback ulang kembali saja karena tahapannya sama persis, hanya lanjutannya saja. Ya, ini yang pertama kita bongkar ya, saya skip ya untuk yang pembongkaran pelepasan engine dari rangka, kemudian komponen-komponen yang lain ini sudah saya skip, sudah dijelaskan di awal.
di awal di penjelasan minggu yang lalu. Jadi ini hanya sekedar mengantar ulangkan saja agar runtut saja. Jadi ini melepaskan baut ini dilakukan jangan lupa silang dan bertahap. Ya, jadi lepas satu ini jangan sampai terlalu kendor sekali ya, secukupnya porsinya sesuai terlebih dahulu dan merata agar kondisi engine ini tetap terjaga. Kemudian setelah dilepas ya baut tadi secara silang dan juga bertahap ya, menggunakan momen pengendorannya secara bertahap. Kemudian saudara lepas, tarik tadi tutupnya. Ya. Tarik, kemudian di sini ada rantai ya, rantai timingnya, saudara tali ya di sini agar tidak terjatuh. Lepas tutupnya, tutup kepala silinder. Kemudian saudara lepaskan camshaft-nya. Camshaft dilepas. Ya, ini sudah di awal sudah ya saudara pahami, camshaft lepas ya. Kemudian lepaskan baut tensioner karet ya, pengikat tensioner dilepas. Kemudian kepala silinder naik. Nah, kepala silinder kemarin sudah saudara pelajari dari pembongkarannya, kemudian sudah saudara diskusikan juga tentang bagaimana cara pemeriksaan dan pengukurannya. Setelah kepala silinder dilepas, ya, yang berikutnya kita lepas adalah silinder, ya. Jadi tadi kepala silinder sudah dilepas, kemudian berikutnya disusul dengan silinder. Rantai timing ini tetap saudara tarik ke atas agar tidak terlepas dari kaitan dengan gear yang ada di bawah. Jadi kalau lepas itu nanti susah nanti untuk merakitnya, harus membongkar. Kemudian hati-hati dalam melepas karena di sini ada piston dan juga ada ring piston yang terkait atau yang ya presisi terhadap lubang silinder. Jadi hati-hati dalam melepasnya, jangan sampai mengakibatkan ring piston ini menjadi patah ya, karena tipis sekali untuk ring pistonnya. Ini dilepas ya, sudah ke silindernya tarik ke atas lepas ya. Kemudian akan terlihat piston ya bersama connecting rodnya atau stang pistonnya. Yang berikutnya dilakukan, pertama kali saudara ambil tutup dulu atau kain ya, atau kain atau apa untuk menutupi bagian lubang yang ada di sini. Ya, jadi lubang silinder ini ada berlubang di sini ya. Ini saudara tutup dengan kain. Tujuannya apa? Agar komponen-komponen kecil atau kotoran tidak masuk ke dalam lubang di sini. Karena kalau kotoran atau baut atau apapun masuk ke dalam sini ya ini akan nanti kesulitan dalam mengambilnya. Ya, atau misalkan ada komponen jatuh nanti dia masuk ke mekanisme ya, mengunci di dalamnya, engine tidak mau berputar, ini lebih repot lagi. Jadi pastikan di bawah ini sudah tertutup dulu. Kemudian baru saudara lepas klipnya. Kalau saudara lepas klipnya terlebih dahulu, resiko klip ini akan jatuh. Misalkan tidak tertangkap atau ya karena dia kan klip ya bentuknya, saudara tekan. Ketika terlepas jatuh ke dalam lubang silinder di sini atau blok di sini, ini akan nanti kesulitan mengambilnya, harus membelah engine ini. Oke, kemudian ini ya saudara tutup, kemudian lepas klip pengunci pena piston, kemudian dorong pena pistonnya. Ya, pena pistonnya didorong, dilepas di sini. Ya. Jadi tadi dilepaskan dulu klipnya, baru didorong. Jadi jangan saudara paksa dorong dulu sebelum melepas klipnya. Di tengah sini ada klip ya.
klip pengunci ya, yang fungsinya untuk menahan agar pena piston ini tidak bergeser ke kanan maupun ke kiri. Ini sudah terlepas ya. Kemudian saudara ambil pistonnya ya. Dan ini posisinya seperti ini. Setelah terambil pistonnya, ya ini tetap pastikan tertutup saja. Karena jika tidak kita tutup, ya, ini benda-benda asing dapat masuk ke dalam mesin. Ya. Jadi setelah selesai saudara melepas piston, tutup bagian lubang ini pada mesin, kemudian letakkan di tempat yang aman atau letakkan di tempat yang ya tidak mengganggu pekerjaan saudara. Dan kondisi rantai ini pastikan tetap terhubung dengan gear yang ada di bawahnya. Kemudian setelah selesai, berikutnya adalah kita bersihkan komponen. Jadi tahapan lanjutan ini adalah tahapan kemarin kita sampai kepala silinder. Setelah kepala silinder kita lepas piston. Ya. Jadi setelah lepas piston, saudara bersihkan komponen. Cara pembersihannya pun sama dengan pembersihan komponen yang lainnya. Yaitu yang pertama kita amplas kerak dan kotoran. Ini sama seperti yang kemarin karena prinsipnya sama. Kita bersihkan kotoran atau amplas misalkan mengerak. Di silinder ini biasanya ada bekas-bekas packing ya, ada bekas-bekas lem packing. Ini bisa saudara gasket ya kalau saya menyebutnya, lem gasket. Ini bisa saudara kerok dulu, saudara scrub agar sisa-sisa yang menempel di sini ini menjadi bersih. Ya. Jika gasket atau packing tadi masih bisa dipakai ya nanti kita pakai lagi. Tetapi jika tidak ya harus diganti packing di sini. Karena kalau ini tidak rata, tidak rapat, nanti dikhawatirkan akan terjadi kebocoran, dapat menyebabkan kebocoran. Oke, setelah diamplas atau saudara bersihkan dengan scrub ya, misalkan ini di sini bisa ya. Berikutnya adalah membersihkan dengan bensin dan kuas. Saudara bersihkan bensin dan kuas. Kecuali tentu saja seal ataupun karet ya. Tidak dapat saudara bersihkan dengan bensin karena bisa merusak dari kualitas karet itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mengeringkan komponen. Jadi saudara keringkan dengan majun ataupun dengan kompresor. Ya, hati-hati ketika saudara mengeringkan dengan kompresor, semisal ada komponen yang kecil ya dan bisa atau berpotensi untuk terlepas ketika terkena tekanan, maka pastikan itu aman. Jadi misalkan saudara menyemprot ini ya, menggunakan kompresor, komponen ini disemprot. Ternyata ini ada baut atau komponen apa yang ikut terdorong oleh tekanan udara tadi. Akibatnya apa? Komponen tadi akan terlempar. Contoh saja kemarin ada komponen kuku macan misalkan atau pengunci katup ya. Pengunci bekas katup. Ini ketika kan bentuknya kecil, ketika itu terkena tekanan dari kompresor dapat mengakibatkan komponen tersebut terlempar. Terlempar karena komponennya kecil, kita tidak tahu di mana mencarinya ya. Akan kesulitan dalam mencari. Oke, ini untuk pembersihan komponen ya. Jadi diamplas atau di scrub, kemudian saudara bersihkan dengan bensin atau kuas ya. Kemudian saudara bersihkan dengan udara, bertekanan ya, atau dengan majun dilap. Berikutnya kita ke pengukuran komponen ya. Di pengukuran komponen ini atau pemeriksaannya ini adalah lanjutan dari pengukuran komponen ya, pengukuran dari
kepala silinder. Jadi nanti silahkan di bahan diskusi, saudara bisa mendiskusikan kira-kira apa pengukuran atau pemeriksaan yang dapat dilakukan di dalam memeriksa silinder selain kepala silinder yang kemarin lanjutannya. Oke, pengukuran ini menggunakan tadi ya, job sheet, kemudian ada alat ukur ya, sesuai prosedur ya. Ini sama seperti yang kemarin. Jika menggunakan alat mikrometer, cek kalibrasi alat tersebut sebelum digunakan. Kunci momen pun juga sama, cek kalibrasi ini kekuatan torsinya berapa, momennya berapa misalkan. Setelah saudara periksa dan saudara ukur, berikutnya adalah saudara rakit komponennya. Merakit komponen ini adalah kebalikan dari merakit kebalikan dari membongkar ya. Jadi kita langsung ke perakitan komponen. Ini sama seperti minggu yang lalu. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum merakit. Yang pertama adalah kebersihan komponen. Ya. Komponen pastikan bersih. Kemudian melumasi bagian yang bergesekan. Ya, bagian-bagian bergesekan dan berputar itu saudara lumasi. Kalau kemarin di kepala silinder saudara melumasi batang batang katup. Ya, tapi di sini berarti apa yang harus kita lumasi? Ya piston, pena piston, ya itu harus kita lumasi. Kemudian memasang sesuai tanda. Ini piston ya, jangan sampai keliru dalam memasangnya karena ada tanda in, piston menghadap ke intake dan ada yang menghadap celah ring kompresi ya. 1, 2, 3 celah ringnya juga saudara perhatikan. Kekeliruan dalam pemasangan piston dapat mengakibatkan tadi ya, ketika tidak sesuai bisa mengakibatkan benturan terhadap piston dengan katup ya, jika tandanya tidak sesuai. Jadi pastikan ketika membongkar ataupun memasang saudara perhatikan tanda-tanda yang ada ya. Jika saudara membongkar sesuai prosedur itu akan lebih mudah lagi. Oh ini seperti ini, maka memasang pun harus sesuai prosedur ya. Prosedurnya apa dulu, mana yang harus dilakukan dan mana yang terakhir dilakukan. Oke, ini nanti ya. Kemudian kondisi part atau packing. Jika kita menemukan part atau packing yang rusak atau gasket ya yang rusak, kita bisa menggantinya ya. Jika tidak ada bagaimana? Ya, nanti di dalam lab misalkan saudara menemukan hal seperti ini atau kasus misalkan di rumah juga, oh ini saya tidak punya komponen ini, maka packing ini atau part ini, maka bagaimana? Jadi ketika packing ini tidak bisa digunakan kembali, kita bisa buat lagi dengan menggunakan kertas TBA. Nanti ketika saudara melakukan praktek, saudara dapat mempraktekkan bagaimana sih cara membuat packingnya, misalkan di kondisi kita tidak dapat membeli komponennya atau tidak ada packingnya ya. Tapi kalau komponen inti ya harus kita ganti, tapi kalau hanya sekedar mur baut ya hilang kurang kita bisa sesuaikan. Oke, kemudian kekerasan pengencangan baut. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jika kita merakit sebuah komponen engine, ya kita perhatikan ada tidak batasan kekencangan bautnya. Ya. Jadi misalkan setiap baut ada spesifikasi. Contoh misalkan baut kepala silinder. Ini misal saja ya. Misal antara 2 kg sampai 5 kg ya. Kilo kgf misalkan kilogram force ya. Kilogram force atau 1,52 Newton, 2 Newton sampai 5 Newton misalkan. Jadi misalkan antara 2 sampai 5 tadi, ini yang kita gunakan, ini adalah yang masih batas di bawah 5 misalkan.
Tetapi untuk yang kita lakukan di praktek ini, ya, karena kita mesinnya adalah digunakan berkali-kali oleh mahasiswa, jadi sebelum saudara sudah digunakan dan setelah saudara nanti digunakan juga, itu sebaiknya dalam pengencangan kita menggunakan batas bawah. Misalkan angkanya spesifikasinya 2 sampai 5, berarti kita gunakan 2, ya. Jangan 5, ya. Kita gunakan. Ambil batas bawah. Tetapi ketika saudara mempraktekkan untuk kendaraan saudara sendiri atau bukan untuk kendaraan yang dibongkar pasang secara terus-menerus, maka sebaiknya digunakan di angka tengah-tengahnya, ya. Di angka tengah-tengahnya. Jadi sesuai dengan spesifikasi. Tapi karena kita komponen ini atau engine ini digunakan berkali-kali, maka harus kita gunakan di batas bawah. Fungsinya apa? Kenapa kita harus mengencangkan baut sesuai spesifikasi? Yang pertama, jelas kekuatan dari bautnya itu sendiri. Saudara punya baut 8, saudara kencangkan dengan kekencangan 10 Newton atau 10 kgf. Itu ya yang rusak nanti bisa tidak kuat bautnya, baut 8 tadi. Ya, jadi tiap-tiap baut punya spesifikasi. Oh, ini kalau bautnya sekian ya sekian, ya. Biasanya di dalam buku panduan itu ada berapa kekuatan untuk pengencangan bautnya atau kekerasannya ini berapa. Dalam pengencangannya pun, pola pengencangan baut ini juga secara bertahap dan menyilang. Selain nilainya, nilai kekerasan, bisa saudara lihat di kunci momen, maka polanya itu juga sama, harus saudara perhatikan. Seperti membongkar tadi, kebalikan dari membongkar. Membongkar tadi kan menyilang, ya ini juga menyilang, kebalikan. Dan pengencangannya pun bertahap. Misalkan ada kekuatan 5 kgf ya, misalkan. Bautnya akan saudara kencangkan 5 kgf. Nah, saudara bertahap. Mulai yang pertama saudara kencangkan 1 Newton dulu atau 1 kgf dulu. 1 semuanya. Kemudian bertahapan berikutnya 2,5 misalkan atau 3, kencangan 3 semua. Baru 4 misalkan. Ya, jadi bertahap, tidak langsung satu baut saudara kencangkan sampai 5 dulu. Kemudian baut yang lain 5, baut yang lain 5. Tidak. Jadi saudara bertahap dalam pengencangan, bertahap dan menyilang sesuai prosedurnya. Jika bautnya ada berhadap-hadapan, itu menyilang. Oke, ini harus diperhatikan ya. Jadi di dalam kekencangan baut itu juga harus diperhatikan. Berikutnya, dalam perakitan engine untuk silinder ini ada komponen yang namanya piston. Ya, pastikan ya, ini pemasangan piston itu sesuai tanda. Ya. Jadi ada tanda, ya, menempatkan tanda pada bagian ring dan piston. Jadi untuk posisi piston ini di atas ini biasanya ada tulisannya. Ada yang bentuknya tulisan in, ada yang bentuknya tanda saja, ya, atau ada, ya intinya ada tanda dan ada yang tulisan. Kalau ini kebetulan tulisan, ini tulisannya in. Tulisan in ini harus tegak lurus atau paling tidak posisinya lurus dengan katup in. Kenapa? Posisi ini agar ketika katup membuka, ya, katup membuka, ini kan campuran bahan bakar masuk. Ya, campuran bahan bakar dan udara masuk. Nah, terus kemudian ada kompresi di ruang bakar, kemudian membakar. Jadi perhatikan ini ya, ada tanda hurufnya, ada tulisannya. Kalau ini tanda kan seperti ini, Pak, ini di bawah juga ada tanda seperti ini, tapi tidak ada tulisannya. Yang saudara perhatikan ini, jadi bukan hanya cekungan untuk posisi katupnya saja ketika turun ya. Kebetulan ini bentuk pistonnya adalah cembung, ya. Jadi nanti bisa saudara cek, oh ini bentuk piston seperti ini, ada yang cekung, ada yang cembung ya, macam-macam.
Ini untuk posisi yang pertama dulu. Jadi menghadapnya jangan sampai terbalik untuk penghadapan posisi dari piston. Kadang sama-sama ada cekungannya, tapi saudara tidak melihat tandanya, tanda yang lain. Mana yang in dan mana yang X. Sehingga saudara putar bolak-balik kan sama. Tapi saudara harus jeli, bisa berupa tanda dan bisa berupa ya huruf atau titik saja kadang ya titik gitu. Kemudian selain kita memposisikan piston ini sesuai dengan katupnya, yang berikutnya adalah posisi ring. Posisi ring piston atau ring torak. Ya. Ini posisinya harus dibagi 3. Misalkan ini yang maksud ini adalah celah gapnya. Ya, jadi kalau ring piston ini kan ada gapnya ini. Ya. Gap ini digambarkan ini. Ini celah ring 1, ini celah ring 2, ini celah ring oli atas, ini celah ring oli bawah. Ya. Jadi ada satu ring atas, ring bawah, kemudian celah oli ada platnya di bagian atas, ada ringnya di bagian bawah pegas, kan ada seperti pegas itu ya. Nah ini saudara perhatikan. Posisinya seperti ini. Saudara bagi 3 ring dan ring 1 dan ring 2. Ya. Posisi dibagi 3. Nah, tinggal nanti ring atas dan ring bawah posisinya di sini. Ya, ring oli atas dan ring oli bawah maksudnya ya. Jadi posisi gapnya, jadi posisi ininya, gap celah antar ring piston. Jadi ring piston itu kan seperti gelang ya, tapi di sini ada celahnya. Ini gapnya ini, gapnya di sini. Jadi posisi ini yang ring 1 di sini, posisi ininya, gapnya yang di ring 2 adalah di sini. Ya, oli atas, oli bawah ini. Oke, ini ya. Kemudian pasang ring torak dengan posisi tanda menghadap ke atas. Ya, jangan mempertukarkan ring 1 dan ring 2. Ini bisa saudara lihat, kalau antara ring 1 dan ring 2, walaupun secara kasat mata hampir sama, tapi saudara lihat ada bentuknya, ring 1 ini lebih cenderung seperti ini. Ya. Dan ring 2 bentuknya seperti ini, profil untuk ringnya. Oke, ini ya, jadi hati-hati dalam pemasangannya. Kemudian setelah saudara piston pasang dulu di pena ya, di connecting rod, kemudian saudara kencangkan dengan pena, kemudian dikunci ya. Setelah itu saudara lumasi terlebih dahulu dinding silinder ya. Dinding silinder saudara lumasi terlebih dahulu ya. Jadi ini sudah dipersiapkan ya. Dan jangan lupa bagian bawah ini masih tetap tertutup dulu ya, jangan, kecuali nanti kalau sudah mau terpasang ya, jangan sampai ketinggalan. Saudara ini ternyata sudah mau pasang, ini masih ketinggalan di sini. Oke, berikutnya saudara pasang silindernya. Sebenarnya ada alat yang digunakan untuk menjepit ini ya, piston ring kompresor. Jadi alat yang digunakan untuk menekan ring piston agar rapat dan bisa masuk ke dalam ruang silinder, ke dalam silinder ya, ringnya pas sesuai karena ini presisi sekali ya. Tetapi terkadang ketika kita menggunakan alat tersebut, karena ini kendaraannya kecil, sepeda motor, kalau mobil mungkin mudah, tapi kalau ini sepeda motor, ini akan kesulitan, sehingga gunakan manual seperti ini. Ketika memasang dan saudara membantu untuk memasukkan ring dengan obeng min ini, bisa saudara bantu dorong. Pastikan juga jangan merubah atau ya usahakan seoptimal mungkin agar posisi ring tadi tidak berubah. Posisi gap ring tadi tidak berubah. Biasanya kalau seperti ini kan nanti berubah. Nah, ini diposisikan agar tidak berubah. Beringat-ingat, oh ini di mana, ini di sebelah mana. Jadi bisa sesuai dengan tadi
posisi dari ring pistonnya. Ini untuk membantunya menggunakan obeng min. Kemudian setelah terpasang, ya, kemudian kita pasang kembali kepala silindernya. Jadi semua sudah terpasang, kepala silinder kita pasang kembali, ya. Ini prosedurnya. Kemudian ini rantai rantai timingnya saudara tarik ini. Kemudian pasang tutup kepala silinder. Perhatikan bahwa posisi tonjolan cam ini menghadap ke bawah. Jadi tonjolan cam harap menghadap ke bawah. Kenapa? Ketika posisi cam ini tidak menghadap ke bawah, menghadapnya ke atas, maka posisi atau tutup kepala silinder ini tidak dapat tertutup. Kenapa? Karena tertekan, karena tonjolan tadi menekan rocker arm, di mana rocker arm ini yang akan berfungsi untuk menekan katup, ya. Sehingga ini pastikan tonjolan camshaft, yang dimaksud camshaft ya, yang berhubungan dengan rocker arm di atas ini agar diperhatikan menghadapnya ke bawah. Kemudian setelah saudara tutup, kencangkan baut kepala silindernya. Ya, baut kepala silinder kencangkan. Jangan lupa dalam pengencangan baut ini dilakukan secara bertahap dan menyilang. Jadi bertahap dan juga menyilang. Ya, satu dan kencangkan sekian dan juga menyilang. Setelah itu kita mulai memasang rantai mesin atau rantai timingnya. Memasang rantai sesuai prosedur, tadi sudah ditutup. Kedua katup itu harus dalam keadaan bebas. Jadi kedua katup ini harus dalam keadaan bebas. Jadi posisinya katupnya tidak boleh menekan. Kemudian poros cam ini bisa diputar dengan mudah. Poros camnya ini bisa diputar dengan mudah. Ya, jadi ketika katup ini tidak bebas, ini poros camnya ini kan dia terkena katup, terkena rocker arm. Ya, sehingga rocker arm ini kan akan menahan dari laju dari camshaft. Sehingga kalau ini setelannya dikendorkan posisi bebas, maka cam ini bisa diputar dengan mudah, poros camshaft. Kemudian tempatkan tanda T di magnet lubang pas. Jadi di magnet bawah, ya, di bagian kiri ini saudara bisa sambil dilihat, tempatkan tanda T di magnet, ya, pas lubang pemeriksaan. Jadi pada lubang yang saudara lihat ini ada T-nya, huruf T. Posisinya harus tepat di tanda T. Ya. Kemudian pasang gigi camshaft dengan posisi tanda segaris dengan tanda. Jadi ada tandanya ini, ya. Jadi tandanya ini segaris, ya, dengan tanda. Ya, jadi pastikan ini posisinya T, top kompresi, kemudian ini titik ini lurus dengan tanda. Seperti yang saudara ingat di awal, tandanya ini titik di sini dan juga tanda ini, pembagi ini. Kemudian putar poros cam untuk menempatkan ulir baut pemasangan gigi. Jadi tempatkan poros cam ini, terus kemudian dibaut dua lubang dari ini, ya, dibaut. Kemudian pasang kedua baut dengan tangan, kencangkan baut dengan pola bertahan, ya, secukupnya momennya. Kemudian periksa lagi tanda bagian magnet dan gigi cam. Ya, jadi ini saudara periksa lagi tanda bagian magnet. Jadi yang diputar magnet itu ini tadi, ini magnetnya diputar, tandanya membacanya melalui ini. Ya, tanda T, ya, itu tandanya saudara lihat dari sini. Saudara putar ini. Ya, sambil ini kencangkan. Ya. Oke, setelah
Oke, setelah kita memasang tadi timing, kemudian kita mencoba menyetel celah katup, ya. Jadi celah katup tadi kan sudah kendor atau katupnya tidak posisi tertekan, ya. Ini kita mulai setel kembali. Pastikan posisinya top kompresi, ya. Bagaimana cara menyetel top kompresi? Ya, tadi saudara putar magnetnya, kemudian ada tanda T, ya. Kemudian tanda di sini apa namanya titik ini tadi, ya, di camnya lurus. Jadi tadi untuk menempatkan agar pemasangan awal di top kompresi. Kemudian setel celah in dan X. Setelah ditopkan kompresi, saudara setel mana yang in dan mana yang X, saudara setel. Ketika kita membongkar engine, kondisi engine ini kan dingin, ya, atau tidak bekerja. Maka ketika engine-nya dingin, kita bisa menggunakan acuan katup in-nya berapa dan katup X-nya berapa. Kalau ini sesuai yang kondisi dingin, ini itu adalah 0,05 mm, X-nya itu 0,05 mm. Kalau dingin nanti berbeda lagi. Kalau panas nanti sudah bekerja berbeda lagi. Kemudian putar magnet searah putaran setelah saudara setel, putar searah putaran mesin sebanyak 2 kali, ya. Jadi setelah saudara setel, saudara pastikan semuanya, saudara putar dulu, pastikan dengan tadi kunci T magnetnya. Diputar 2 kali putaran, pastikan tidak ada hambatan. Ya, jadi tidak ada hambatan, jadi saudara putar 2 kali lancar. Ketika diputar itu mekanisme berjalan lancar. Tetapi ketika saudara putar ternyata ada mengganjal dan berat sekali untuk dilanjutkan diputar, bisa saja ya ada permasalahan dengan mekanisme katupnya atau dengan mekanisme pistonnya. Ya, ini dicek. Jadi sebelum ini saudara nyalakan, ya saudara cek dulu, putar magnetnya 2 kali, rasakan, ya. Kalau ada masalah berarti belum beres. Tetapi dan pastikan juga setelan katupnya tidak berubah. Saudara sudah setel tadi, ya, kemudian saudara putar, kemudian ada perubahan dari celah katup. Ya, saudara harus menyesuaikan kembali. Oh, ini harus di setel sekian, ini harus di setel sekian. Oke, itu ya. Jadi harus menyesuaikan. Berikutnya setelah terpasang, ya, setelah terpasang timing dan setelan dan yang lain-lain, pasang cam advancer dan piringan platinanya. Ya, ini piringan platinanya ini, ya, cam advancernya ini, ya, yang dapat menekan dari platina. Oke, kemudian setelah saudara rasa yakin, engine dinaikkan kembali ke rangka dan pasang kembali kelengkapannya seperti jok, knalpot, tangki, ya. Saudara pasang semua. Ya. Nah, ini adalah gambar rangkaian sistem pengapian. Jadi untuk dapat mengaktifkan atau menyalakan engine tersebut atau mesin tersebut, ini harus paham betul tentang bagaimana prinsip kerja sistem pengapiannya. Karena menggunakan platina, ya. Ini langsung menggunakan spool di sini, ya. Ada hitam putih ke kunci kontak, ini ada apa namanya ke lampu dan juga ke AC aki. Ya, ini untuk ke groundnya. Ya. Ini spool 24, 25, 36, ya. Ini menyesuaikan ini. Jadi ada rangkaian, biasanya kalau standarnya sih warnanya masih hitam garis putih, warna standarnya. Tetapi kurang tahu ketika sekarang bagaimana warna dari perkabelan ini. Karena sepeda motor ini kan sudah tidak baru lagi, sudah berumur. Oke. Ini, ya, ini rangkaiannya. Kemudian setelah saudara naikkan di engine, komponen-komponennya sudah terakit. Berikutnya adalah kita setel celah platina.
Cara menyetelnya bagaimana? Cara menyetelnya yang pertama adalah tempatkan tonjolan tertinggi cam dengan rubbing block. Camnya ini ya, satu poros dengan camshaft. Tapi kalau ini kan cam dari platina. Ini paling tonjolan paling tinggi. Ya. Jadi paling tertinggi. Ya. Kemudian setel celah menggunakan filler gig. Ya. Celah ini di setel menggunakan filler gig. Ya. Jadi setel celah menggunakan filler gig. Di mana yang kita setel ini di sini? Ya. Jadi kita putar ini, kita kendorkan dulu ini, ya. Baut dua pemegang, 1 dan 2, ya. Saudara kendorkan, ya. Kemudian saudara setel sampai berapa celah yang disarankan. Celah di sini ini adalah dari 0,3 sampai dengan 0,035 ya. Sorry, 0,35. Ya, ini posisinya ini setel ini sini. Ya, jadi ini baut ini kendorkan, ini dikendorkan, setelnya di sini. Celahnya. Ya, ini kurang jelas gambarnya, nanti bisa saudara lihat di reelnya seperti apa. Jadi saudara setel 0,3 sampai 0,5 celahnya. Celah platinanya. Tapi baut ini harus kendorkan dulu, jangan asal saudara dicongkel ya, kemudian tanpa mengendorkan dua baut ini tidak bisa, justru akan rusak. Oke, setelah itu kita setel timing pengapiannya. Kalau ini adalah tadi dua ini baut untuk menyetel celah katupnya. Kalau ini kita coba setel timing pengapiannya. Pertama, posisikan top kompresi ya. Top kompresi saudara putar ya di bagian magnet. Kemudian di atasnya saudara cek tanda ini. Tepatkan tanda F kalau top kompresi T ya. Tepatkan tanda F. Kalau F ini kita untuk mencari pengapiannya. Kalau T tadi ya untuk top kompresinya. Tepatkan tanda F pada magnet ini tanda F. Kemudian periksa celah platinanya. Harus dalam keadaan akan membuka. Ya. Bila belum, maka putaran piringan platina, ya putar piringan platina dengan menggunakan baut pengendurnya. Jadi kalau misalkan ini kok tidak sesuai dengan F, ya kita bisa memutar ini piringan ini. Ya, dengan menggunakan dua baut ini kita bisa putar ya piringannya. Untuk menyesuaikan, ya, untuk menyesuaikan. Jadi untuk menyesuaikan bahwa platina tadi harus dalam keadaan akan membuka, dari mulai menutup akan membuka. Oke. Ya, ini gambaran ilustrasinya. Camnya ini mau menekan dari rubbing blocknya. Ketika akan menekan ini sudah harus membuka, harus dalam keadaan membuka. Kemudian setelah timing dirasa betul, langkah berikutnya adalah kita menghidupkan, ya, menghidupkan. Yang pertama dilakukan adalah cek kompresi mesin dengan kompresi tester. Bisa 8 sampai 13,5 kg per cm persegi. Ya, jadi 8 sampai 13,5 kg per cm kuadrat. Ini saudara cek kompresinya dulu. Ya, jangan sampai kompresinya di bawah 8. Ya, kecil sekali, nanti akan kesulitan untuk menghidupkan. Kemudian berikutnya cek sistem bahan bakarnya. Jadi setelah saudara ke rakit tadi, cek sistem bahan bakarnya. Jadi mulai ke arah karburator itu saudara cek bahan bakarnya nanti disalurkan ke karburator ya. Kemudian saudara cek sistem pengapian ya dengan cara
menggunakan businya, saudara cek businya. Jika warna api biru, loncatan api di kabel tegangan tinggi koil 0,8 ya. Kemudian timing pengapian tepat pada F ya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi warnanya biru. Jadi kalau loncatan bunga api tadi di bus ini warnanya biru. Kalau sudah merah sudah jelek. Kemudian loncatan api di kabel tegangan tinggi ya. Ini jaraknya sampai berapa? Ya, paling tidak 0,8 sampai 1 cm jaraknya. Ketika saudara letakkan kabel tegangan tinggi, saudara kaitkan dengan massa, dengan jarak 1 cm itu sudah meloncat ya, itu bagus. Kemudian timing pengapiannya saudara cek di magnet tadi tepat pada huruf F ya. Jadi untuk kondisi ini ya, nanti kita di praktek ya, kita dapat mengecek ya, bagaimana cara menghidupkannya. Jika terdapat kegagalan dalam penyalaan, saudara kembali lagi ke cara awal tadi, ke sebelumnya, yaitu saudara setel platina, saudara setel timingnya, kemudian coba lagi, hidupkan lagi, masih gagal lagi, coba lagi penyetelannya. Ya, hal tersebut yang membuat mahasiswa biasanya lebih penasaran jika yang memang betul-betul ingin belajar. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini kurang lebihnya tahapan-tahapan dalam pembongkaran sepeda motor, mulai dari kemarin kepala silinder, kemudian ada silindernya dan piston, kemudian mencoba menghidupkan. Di akhir nanti ada diskusi, seperti biasa saudara harus mendiskusikan bagaimana proses pemeriksaan atau pengukuran yang dapat dilakukan. Dari saya cukup sekian, silahkan dapat belajar dengan secara mandiri. Saya Heri, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.